Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini diperkenankan bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat dengan penuh kenikmatan. Nikmat itu ada tiga kata Ibnu Qayyim. Nikmat itu ada tiga. Nikmat yang pertama itu adalah nikmat yang diketahui oleh manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan nikmat itu ada tiga. Nikmatun hasilatun ya'lamu biha, nikmat yang sedang dia rasakan, yang dia ketahui. Kalau jenengan saya minta menyebutkan nikmat-nikmat, jenengan bisa menyebutkan ya. Nikmat yang paling besar iman dan Islam. Setelah itu mungkin jenengan berbeda-beda. Ada saya dikaruniai suami yang ganteng dan baik hati mungkin ya. Yang kedua yang ada orang lain yang bilang saya dikasih nikmat bisa umroh misalnya pekan ini misalnya. Atau ada yang nikmat yang lain, semua bisa diketahui ya. Yang kedua nikmat yarjuha minallahi subhanahu wa ta'ala, nikmat yang diharapkan belum terwujud. Ya enggak gini loh, nikmat itu ada tiga. Nikmat yang diketahui manusia, nah, contohnya nikmat itu banyak kan nikmat itu. Yang kedua nikmat yang diharapkan dari Allah. Artinya jenengan banyak nikmat-nikmat yang diharapkan sehingga jangan berdoa. Karena manusia itu kadang logikanya terbatas. Dia sudah dikasih tapi dia masih minta terus dan dianggap itu belum diberikan. Yang sering saya kasih contoh, ya Allah, inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, saya minta rezeki yang thayyib. Yang dalam benak jenengan rezeki itu duit, ya kan? Padahal Allah udah ngasih. Selama ini kamu itu enggak sakit, itu enggak dianggap rezeki kita. Selama ini anakmu nurut kamu nasihati, itu tidak termasuk rezeki kita. Selama ini suamimu itu tidak keluar rumah karena bahagia denganmu, itu apakah tidak dianggap rezeki kita? Kamu melihat anakmu ngelamar kerjaan diterima, apakah itu tidak termasuk rezeki kita? Ya, itu kan nikmat, rezeki kan ya. Tapi kadang kita itu minta, ya Allah, kok aku nggak dikasih rezeki, padahal sudah dikasih. Harapan-harapan itulah yang membuat kita bersemangat. Yang paling besar adalah ketika Allah memberi rezeki kepada kita husnul khatimah dan masuk surga. Kemudian yang ketiga, nikmat yang diharapkan dari Allah. Harapan-harapan kita itu loh yang kita minta itu setiap hari. Kemudian yang ketiga, nikmat yang tidak diketahui hamba. Jadi ada nikmat yang tidak diketahui hamba, karena kadang nikmat itu datangnya dalam bentuk musibah, tapi ternyata itu nikmat begitu, ya kan? Kenapa? Hujan, ya hujan. Ya seperti misalnya
musibah yang kecil tapi menyelamatkan kita pada musibah yang besar. Kita, anak kita kan lagi nyari kampus nih. Kita itu daftar di kampus yang kira-kira, wah anak saya kalau di sini bagus. Kenapa? Karena biaya murah. Tapi ternyata tidak diterima, ketika pengumuman nggak ada namanya. Menurut kita itu wah musibah. Tapi ternyata Allah kemudian memudahkan dengan kampus yang lebih baik dari itu. Jadi banyak nikmat itu dalam bentuk musibah. Seperti misalnya Ibrahim naruh Ismail di tempat yang tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada makanan, ditaruh gitu aja. Menurut kita ini ujian, kok tega amat saya meletakkan anak dari istri saya tanpa apa-apa. Akan tetapi hasilnya kemudian nikmat yang sangat besar, yaitu adanya air Zam-Zam yang sampai sekarang mau dibawa berapa juta orang pun tidak akan pernah habis. Dan itu menjadi jasa daripada Nabi Ismail alaihissalam ketika ngeduk-ngeduk tanah itu yang dibawa itu. Makanya kita itu begini, kalau jenengan ujiannya lagi besar, berarti sedikit lagi atau sebentar lagi itu mau ada nikmat yang besar. Makanya jenengan harus tahan. Begitu juga ketika jenengan dapat nikmat yang besar, sebentar lagi ada uji. Itu selalu bergonta-ganti itu. Jenengan nggak bisa lepas dari itu. Kalau ada musibah yang besar, sabarlah karena sebentar lagi ada nikmat. Tapi ketika jenengan punya nikmat yang sangat besar, bersiap-siaplah akan segera ada ujian yang besar. Itu sudah rumus hidup itu. Iya. Makanya kalau kita dikasih nikmat Allah, jangan lupa siap-siap menghadapi ujian Allah. Yang duitnya banyak hari ini siap-siap dapat uji. Yang tidak punya uang hari ini siap-siap sabar saja karena sebentar lagi Allah ngasih nikmat. Begitulah maksudnya. Tidak bisa dihindari, itu sudah sunnatullah bagi orang mukmin. Kita itu menikmati takdir Allah. Kita menikmati takdir Allah. Jangan ada gundah gulana, kesedihan di dalam hati ketika Allah menguji sesuatu. Karena apa? Sebentar lagi ada rasa manis yang akan dirasakan. Gitu. Ya, saya pinjam bukunya supaya kita bisa naik. Ya. Sambil nanti kita nambah sesuai dengan tema tentang kebersamaan kita bersama malaikat ya. Bahkan judulnya itu masih lanjut dengan bersama Ya. malaikat. Sekarang kita baca hadis dulu. Hadis yang ke 485. Ini sudah mau habis kayaknya. Katanya kan mau arba'in. Oh iya. Arba'in awal. Dengan anu ya, siap-siap kalau anak minta beli buku ya beli buku gitu ya. Ya. Paling enggak jenengan itu mewariskan ilmu walaupun sedikit kepada anaknya. Jangan hanya mewariskan tanah aja. Ya. 485. Nomor hadisnya ya. Kemarin kan saat baca Al-Quran yang betul, tadi kan pelajaran pendapat Pak. Iya. Mukmin harus selalu memperbaiki niat ketika beramal soleh. Iya. Terus sampai akhirnya saat baca Al-Quran kemudian bersama dengan malaikat masih nomor 1 saat baca Al-Quran. Itu yang ya sebentar ini hadisnya yang 485. Mamin maklumin itu. Oke. Halaman 165.
164. Sudah sebentar lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita baca mamin maklumin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati wa kalmuhu yadmal launud dam wa rihu miskin. Siapa yang terluka berjuang di jalan Allah akan datang pada hari kiamat dalam kondisi luka itu masih berdarah, yang warnanya itu merah tetapi wanginya itu wangi misik, kasturi, wangi kayak misalnya mulut orang yang berpuasa. Sampai sebagian ulama mengatakan dimakruhkan gosok gigi atau bersiwak di siang hari. Kenapa? Karena bersiwak atau gosok gigi di siang hari itu menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulut itu nanti akan berubah menjadi bau yang sangat wangi. Ya kayak kita bekerja, setiap manusia itu kan keringatnya kan bau ya. Tapi kadang jenengan itu lebih suka suaminya nggak mandi daripada mandi. Betul kan? Betul kan? Sensasinya itu. Betul. Sampai nanti ditinggal, ikut nyari baju yang belum dicuci. Itu seperti teman kuliah saya menikah, ya. Di Sudan, kemudian dia pergi ke Sudan, istrinya orang Jakarta. Di lemarinya itu dibawa roknya istri yang belum dicuci. Kepengen membau baunya istri. Loh, ya apa? Jenengan kayak gitu juga ya? Atau jenengan enggak? Ya. Kenapa? Karena membau, ya bau itu kan walaupun ya di awalnya menurut kita ya, bau itu menyakitkan, tapi kalau sudah terbiasa itu dinikmati. Mohon maaf betul. Kadang suami itu suka kentut ya. Tapi jenengan nggak nutup itu, ya kan ya? Nggak nutup hidung itu. Karena apa? Baunya itu khas gitu. Nah itulah. Kadang itulah yang dirindukan. Kok nggak ada yang kentut lagi ya? Malah bikin gitu. Ya. Makanya, bentar ini. Bentar ya, ini selesai. Bentar ya. Assalamualaikum. Salam. Terus lagi ceramah mungkin bisa SMS dulu ya. Nanti saya telepon balik. Yes. Nah itu jangan menyampaikan bau, karena banyak bau itu nilainya besar. Walaupun di awal menderita, ya tapi kalau kita ikhlas, ya itu jadi enak gitu. Baik laki-laki tidak berkeringat wanita atau wanita keringatnya laki-laki, ya. Kalau sudah ikhlas ya itu insya Allah pahalanya sangat besar, karena tidak semua itu punya kesempatan bersih-bersih secepat yang diinginkan kan. Kecuali kalau istrinya itu di rumah tidak punya anak gitu, itu mungkin bisa siap-siap terus. Tapi kalau istrinya itu anaknya 5, nggak ada pembantu,
ya daster ya kewer-kewer gitu. Itu kalau suami ikhlas itu biasanya justru kecantikannya itu terletak pada kewer-kewernya itu. Itu ya. Dan kita tahu nanti hari kiamat itu yang meninggal di jalan Allah itu memang masih bau darah. Sebagaimana ada cerita, bukan cerita sih, ini sejarah riwayat yang valid. Hamzah bin Abdul Muttalib itu kan meninggal ketika perang Uhud. Ketika dikubur, di mana dikuburnya? Di lereng Gunung Uhud itu ya kan? Syuhada Uhud yang disebut dengan Syuhada Uhud. Ketika terjadi banjir, itu kelihatan yang namanya mayatnya, walaupun sudah beratus-ratus tahun, akan tetapi darahnya itu seperti darah yang baru kemarin meninggal. Itu menunjukkan bahwa keistimewaan orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibilang apakah semua orang baik itu kalau meninggal mayatnya utuh? Ya tidak semua, ya kan? Apakah semua orang yang buruk itu mayatnya pasti hancur? Ya tidak semua. Wong Fir'aun sendiri awet itu jasadnya karena dibalsem, dan meninggalnya itu ketika di tengah laut. Tetapi Allah membuat awet jasadnya ya dengan yang namanya balsem itu mungkin ya. Sampai sekarang juga mayatnya masih ada. Tapi secara umum Allah memuliakan para nabi. Nabi itu inna jasadal anbiya la ta'kuluha al-ard, sungguhnya jasad para nabi itu tidak dimakan bumi. Semuanya. Orang-orang yang beriman yang seandainya misalnya kok diduduk kuburannya kok utuh, ya kita berhusnudon, ya berhusnudon saja ya. Siapa sih itu? Nah, mungkin orang yang baik. Tapi bagi orang yang jasadnya remuk, tidak ada jejaknya, jangan dianggap itu orang yang tidak baik. Karena yang remuk itu jasadnya, sedangkan ruhnya tetap menikmati nikmatku kubur. Nikmat kubur di mana? Bukan di kuburan itu, tapi di alam barzah. Kenapa kalau salam kok ketika mau masuk ke kuburan itu sudah syariat? Ya, itu sudah syariat kalau mau masuk kuburan memberi salam. Sebagai apa? Rahmat bagi orang-orang yang di situ. Makanya antara kuburan orang yang non muslim dengan muslim harus dipisah. Kan begitu. Apa boleh kuburan ditumpuk? Nggak masalah. Kuburan ayah saya aja udah nggak ada sekarang, karena ditumpuk. Kita tinggal ya, yang namanya di kampung ya, kita tinggal banyak orang meninggal, daripada buka lahan baru lebih baik numpuk yang sudah nah, nggak apa-apa sebenarnya. Makam kita ditumpuk juga nggak apa-apa, asal yang numpuk itu orang yang baik aja ya. Karena orang yang baik itu dapat nikmat kubur ya. Insya Allah secara umum tentang mayat orang yang baik itu pasti akan mendapatkan nikmat kubur. Ulama mengatakan bahwa penyebab siksa kubur yang paling parah itu ada 3. Yang pertama itu ghibah, yang kedua namimah, yang ketiga itu air kencing. Ya, jadi pertama ghibah wis aja ghibah blas ngangel ya. Aja. Ya. Nek ghibah langsung anu ae ya. Wong wedok ya aja dadi khasnya ta. Nah, ini kita hindari aja ya.
Kayak Aisyah juga pernah gibah, kan? Tetapi diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namimah, namimah itu mengadu domba. Iya. Yeah. Nggak senang kalau ada orang itu akrab. Ya, kok dia akrab sama dia ya? Sehingga ketika kita ngomong, lah apa sampai jedak-jedak sama dia itu? Dia itu suka nguntit loh orangnya itu. Iya. Nah, gitu ya. Ah gitu. Jadi kalau ada orang akrab itu ngobrol dia, makanya Rasulullah itu kalau ada dua orang duduk lagi ngobrol sampai itu aja misahno. Minggir. Dia duduk di tengah. Itu masuk ke wilayah apapun sampai di Jumatan. Itu jangan sampai itu memisahkan dua orang yang lagi duduk juga. Pak, minggir. Padahal orangnya itu lagi ngobrol ya, berdekatan itu, apalagi kalau tahbib itu ngojok-ngojoki supaya antara suami istri itu bercerai, adu domba. Sampean anu ta lapo kok terus sampai caiku ya aku ae lho memang licin ini. Yang lainnya saya aja ya saya aja ya lalu semangat begini. Yang lain jadi gini mengadu domba antar dua sahabat, mengadu domba antara istri dan suami, mengadu domba antar anak juga bisa, antar anak, antar istri bisa. Iya, dia adu domba. Itu semua masuk ke namimah ya. Namimah itu ngomong ke sini dengan ke situ beda. Apa ngene iku? Lambene celutak ngono ta? Celutak ta jenengan? Celutak iku sing ngomong elek-elek. Ojo ya. Kalau punya teman yang model kayak gitu diapakan, Bu? Ya kalau punya teman yang seperti itu didoakan dan dinasihati. Bisa. Jangan terus jenengan, kalau tidak bisa berarti jenengan sudah menyerah gitu. Dek ojo ngono lah Dek, bagaimanapun karena saya sahabatmu yang terbaik, jangan suka begitu ya. Saya doakan semoga kita itu tambah baik gitu. Tapi kalau dikasih tahu nggak bakalan berubah Ustaz, jadi mending didoakan mawon. Kalau nggak bakalan berubah sih tergantung hidayah Allah ya. Kita itu harus selalu optimis ya. Jangan menutup pintu hidayah bagi orang lain. Kayak Gusti Allah ya. Sampai seorang suami seandainya ya gitu kasar dan lain sebagainya, didoakan. Doa itu menembus langit, mantul ke bumi, mengenai orangnya itu berubah. Iya. Jadi jangan pernah putus asa dengan berdoa. Saya kasih contoh kemarin itu, saya ini kan wawancara untuk menerima mahasiswa baru. Ada ibunya itu nangis-nangis, Ustaz, kok anakku gak diterima gini-gini. Terus saya bilang, Bu, doa. Gimana pengumuman sudah keluar kok berdoa percuma. Terus saya bilang begini, Bu, berdoa. Jenengan meminta kepada zat yang serba bisa, yang mustahil pun bisa. Gitu.
Bener loh Ustaz, aku gak menjamin, berdoa. Akhirnya apa? Ada yang mundur dari yang diterima itu. Terus tak tawari, Bu, sudah berdoa? Ya berdoa loh Ustaz. Sana akan berangkat dari Surabaya. Loh, ya apa gak diterima? Diterima. Ini berangkat ke Surabaya anaknya. Artinya gini, berdoalah. Oh tinggal ngangkat tangan ngene mau. Jangan putus asa. Jenengan itu tidak meminta Presiden Prabowo untuk menurunkan pajak, gak? Kan itu angel itu. Berdoa, tak ya berdoa, tetap berdoa ya. Ayo Pak Erik katanya nggak menaikkan pajak. Sing rame ku pati ku. Ya. Kalau di sini yang dinaikkan itu apa istilahnya ya? Pengusaha-pengusaha itu. Jangan berdoa saja. Berdoa dalam kondisi apapun angkat tangan. Karena yang jenengan minta itu adalah pemilik langit dan bumi. Jangan menyerah. Ya Ustaz nasib gue kayak berdoa. Kan berdoa itu angel. Jangan ngeluh terus lah. Gusti Allah itu selalu. Kadang kita itu pusing, ya kan? Pusing, menyerah, ya kan? Lemas, tidak berdaya. Berdoa, kan berdoa itu angel. Berdoa itu murah, nggak bayar. Tapi banyak yang putus asa. Lebih baik malah curhatnya di medsos. Medsos lapo, mereka juga punya masalah sendiri. Mereka nggak akan dengar, nggak akan baca kamu ini. Malah kamu ini cengeng. Ya. Kemudian yang ketiga, siksa kubur yang paling banyak itu adalah dari kencing. Maksudnya adalah banyak orang yang siksa kubur rata-rata itu karena tidak bersih dari kencingnya. Ya. Tidak melakukan pembersihan dari najis setelah buang hajat. Yang diajari sempurna itu hanya Islam, ya kan? Kalau air gak ada, peper, ya kan? Peper pakai apa? Pakai tisu. Gak ada pakai tisu, pakai rumput, pakai batu. Apa kira-kira yang bisa membersihkan itu? Apa? Tanah keras boleh, silahkan. Mudah, pakai tisu. Jenengan biasakan anake kalau pipis ganti popok dibersihkan pakai tisu. Anake ojo dikon nguyuh no sembarang tempat. Karena banyak kejadian ditampar sama jin. Ya, dia di bawah pohon, di bangunan yang tua, di lubang, ya dilarang itu loh. Jadi ada dua yang menyebabkan laknat, yaitu orang yang buang hajat di bawah pohon yang berbuah, yang biasanya orang juga ngiup-ngiup di situ. Kemudian yang kedua di tengah jalan, melaku santai tiba-tiba nginjak makbet, bau. Atau misalnya orang biasa ngiup dari panas, atau di halte malah dikencingi di situ, orang kebauan. Apa yang keluar dari mulut orang yang kebauan biasanya melaknat. Kalau laknat dari orang dolim itu langsung nyambung ke langit, itu ya. Jadi dua yang membuat sumber dari laknat dan itu adalah bagian daripada siksa kubur, yaitu yang pertama buang hajat di bawah pohon atau buang hajat di jalan orang yang banyak lewat. Maka jenengan dibagusin anaknya itu dengan apa? Kamar mandinya yang rapi, yang bersih, supaya anaknya itu suka buang di dalam kamar mandi, digosok sing wangi,
Ya, itu bagian dari syariat Islam. Jangan sampai seperti ada tukang laundry itu, kalau dititipi laundry dari noni itu pasti menderita. Karena apa? Baunya pesing, banyak kotorannya. Berbeda dengan kaum muslimin, selalu bersih. Agama yang paling bersih yang mengatakan at-tahuru syatrul iman, bersuci itu bagian daripada iman. Itu adalah di dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baju boleh biasa, tetapi bersih, ya, bersih luar dan bersih dalam. Ada 3 ya sumber tadi ya. Karena azab kubur itu nyata, ya, siksa kubur itu nyata. Jangan sampai kita menganggap remeh. Ya kalau anak jenengan mendoakan, kalau anak enggak mendoakan itu, ije kenter-kenter sidik, misalnya dosa-dosa itu nempel-nempel masuk kuburan, tapi anak itu menceng doane, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap habis sholat begitu, Rabbighfirli wali walidayya. Sepakat para ulama bahwa istighfar, sedekah, ya kan, doa itu sampai kepada mayit. Apa tadi? Apa lagi? Ini kawan pulpen. Istighfar, doa, sedekah itu sepakat seluruh ulama dari seluruh madhab bahwa 3 ini itu sampai kepada mayit. Ini harus jenengan istighfar. Ini bukan permanen ya. Istighfar, doa, sedekah atas nama mayit ya. Itu ini sepakat diterima oleh Allah ketika kita meninggal. Jenengan sudah apa istilahnya istighfar terus ke orang tua? Dengan apa? Dengan apa? Rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu harus rutin. Jangan sampai 1 hari pun lepas. Seandainya orang tuanya dulu itu mungkin bukan ahli ibadah, paling tidak kiriman istighfar kita itu menghapus dosa yang mereka lakukan. Jadi malaikat itu menunggu. Wah, hari ini ada doa. Tidak jadi. Doa, ya Allah lapangkan kuburnya, ya kan? Mudahkan hisabnya, masukkan ke dalam surga. Ya itu. Dan berilah apa? Nikmatku kubur. Yang ketiga, sedekah atas nama orang tua. Ya, sedekah jenengan, ya Allah atas nama orang tua saya. Atas namanya, atas nama mayitnya tadi loh. Ya, maksudnya itu di dalam hati nggak apa-apa. Cuman kalau diucapnya nggak apa-apa. Misalnya Pak Takmir saya nyumbang 1 juta atas nama ini. Minta didoakan tuh habis sholat, saya silahkan gitu. Tapi nggak usah anu ya. Kalau sedekah itu nggak usah minta didoain. Jenengan itu berarti minta balesan. Ini Bu,
doanya ya? Jangan. Nah, dia mendoakan alhamdulillah, tidak mendoakan kita itu ikhlasnya 100%. Karena apa? Berdoa dengan bersedekah dengan minta doa itu berarti ingin dibalas. Yang tertinggi itu adalah beramal tapi tidak minta balasan. Jangan mau doa yang terselah, tidak doa juga terselah. Tapi saya nggak minta doa. Itu di dalam Al-Quran, la nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak minta balasan apapun dan kami tidak minta ucapan terima. Sampai jenengan itu naik ngasih lu aja matur nuwun apa gak? Enggak usah. Ya. Oh, niatnya carry. Iya kan gitu. Oh. Ya aslinya niat itu sebelum beramal. Ya nanti kalau itu lagi diingetin lagi apa sudah dapat pahala. Ya. Ya. Ini yang sepakat ya para ulama ya. Ya berbeda pendapat. Itu adalah kirim pahala, kirim atau menghadiahkan ya, menghadiahkan pahala. Ini masih diperselisihkan ya, masih diperselisihkan. Jenengan ngirim ya gak apa-apa, gak ngirim gak apa-apa. Tapi memang madhab Syafi'i lebih cenderung memang tidak boleh ngirim pahala. Tapi kalau madhab mayoritas malah boleh. Selain Syafi'i. Maksudnya dia langsung dengan amal solehnya baca Fatihahnya itu doanya itu Ustaz. Itu kalau Syafi'i. Sama dengan ya kalau sekali lagi kalau doa kita yang itu yang dikirim kita baca ini terus dikirim gitu loh yang berselisih. Bukan masalah tawasul, bukan. Kalau tawasul dengan amal ibadah itu malah sepakat para ulama. Yang menjadi persoalan itu adalah saya membaca Al-Fatihah kita kirimkan, nah itu yang menjadi perselisihan para ulama. Apanya? Ibnu Taimiyah malah boleh. Iya, nggak lucu. Iya, ya memang. Tidak apa-apa, tidak hanya Ibnu Taimiyah, tidak hanya Ibnu Taimiyah kok, banyak selain Ibnu Taimiyah. Iya. Apa? Iya nomor 1 ya. Apa itu juga mencakupi orang tua angkat? Apa harus disebut? Kalau Rabbi firli wali walidayya itu orang tua kandung yang melahirkan. Kalau yang menyusui saja. Apanya? Menyusui saja. Menyusui berarti ibu ya itu sebut nama ya. Sebut nama. Karena tidak termasuk orang tua. Karena walid itu artinya yang melahirkan ya. Yang tidak melahirkan kayak ibu sambung, bapak sambung itu enggak ya. Yang sering disebut dengan anak ideologis itu. Anak ideologis itu anak bukan biologis. Bisa anak angkat atau ada orang yang sudah kita anggap seperti orang tua sendiri. Mungkin ada orang yang baik, ngasih duit terus, membiayai kuliah, sampai akhirnya dia berhasil, bahkan kadang lebih dekat dari ibunya sendiri. Itu namanya orang lain tetap ya, kalau mau didoakan ya tetap yang pertama kali itu adalah orang tua. Ada pembahasan begini dan ini saya pertanyakan ya. Bagaimana kalau orang tua itu durhaka pada anaknya
apakah orang tua juga mendapatkan pahala ketika anak beramal gitu. Orang tua beramal. Misalnya ada seorang bapak meninggalkan anak dan istrinya, langsung lari gak ketahuan rimbanya. Setelah tua datang anaknya itu sudah jadi ustadz ya. Kira-kira menurut jenengan sikap terbaik bagi ustadz ini toh, apakah berbuat baik ataukah pergi sana? Kalau anak yang baik itu diterima karena apa? Karena itu adalah bapaknya. Dan tetap karena apa? Anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Bagaimanapun bentuk dari ayah ibumu tetap harus dicinta dan harus berbakti gitu. Jangan sekali atau yang terbalik, bapak sama anaknya ditinggal sama ibunya, ya kan? Ibunya lari, nggak tahu entah kemana. Setelah itu datang anaknya itu sudah baik, jadi orang baik. Jangan pernah bapaknya kemudian mengajari buruk, usir ibumu, jangan. Sebagaimana tadi, jangan seorang ibu kasih tahu jelek, usir bapakmu, jangan. Karena apa? Dia anak yang terkait, ya, terikat dengan apa? Berbakti kepada orang tua. Pernah ada di acara televisi dihadirkan seorang anak sama seorang ibu yang gila. Ibunya gila. Kira-kira orang gila itu bisa mendidik anaknya apa enggak? Enggak kan? Bahkan suka gablok tuh. Tahu gablok? Mukul. Pokoknya kotor dan lain sebagainya. Terus apa yang diminta ibunya? Jadi ibunya itu minta gini, aku digoreng Mekah apa yong? Digoreng Mekah beneran sama anaknya. Terus ditanya orang, ibumu gila ngapain dibawa ke Mekah? Terus anaknya bilang gini, selagi yang diminta ibu saya adalah hal yang positif dan baik, walaupun dia sendiri nggak paham, saya akan tetap menuruti apa yang dia mau. Itu ibu yang apalagi ibu yang sakit, tidak gila. Kok sampean malah nyentak-nyentak, rewel, bawel. Gak ngerti, aku lagi sibuk. Sing gila itu loh, kudu tetap dituruti walaupun dia itu nggak paham apa yang dilakukan. Apalagi yang sehat, sakit, ya memang bawel, namanya orang tua ya memang bawel, tapi itulah orang tua. Sampai digabloki, pokoknya loro kabel. Tapi dia itu selalu menuruti karena dalam benaknya apa yang dikatakan ibu adalah sabda yang harus saya laksanakan kalau saya mampu. Gitu. Jadi apa yang diucapkan itu sabda. Bengi-bengi dikai makanan bubur emoh, dikai makanan pecel emoh, sayur bening emoh, ya kan? Jaluke napa to Pak sampean niku? Aku iku kepengen sing sederhana gitu. Dene apa? Rawon. Bening-bening jalo rawon. Iku sabda iku. Iya, itu sabda. Jenengan harus berangkat. Bismillah ya, Bu, tak cariin ya. Tapi nanti kalau habis alternatifnya apa? Itu sabda. Jenengan ini kan sebenarnya sudah punya sabda-sabda ya. Karena kan sudah punya cucu anak. Jenengan yang mempunyai
Kalau bersabda itu jangan saya angel-angel dulu. Benar anak kudu nurut, tapi yo jenengan kudu harus berpikir kira-kira anak iso nuruti apa gak. Itu maksudnya dua arah ya. Anak kudu melaksanakan sabda orang tua, sing orang tua harus memperhatikan kemampuan anak untuk melaksanakan sabdanya. Kalau ibu saya itu nanti kayak duit ya malah disimpan aja. Saya bilang begini, habiskan, bulan ini harus habis pokoknya. Boyman, enak ya. Kepengen gitu ya, anak kepengen. Tuku apa, buah apa yang diinginkan itu? Boyman katanya. Oh, sekarang boyman. Wah. Gitu memang, kudunya begitu. Jangan digituin anaknya. Boten, ya wes ndonga ae. Ora jajile. Ya itu yang berkaitan dengan apa? Dengan tadi darah-darah para syuhada. Kita nanti itu akan dibangkitkan dalam kondisi kita meninggal. Kalau kita diambil ajalnya oleh Allah dalam kondisi matinya berdarah, nanti bangunnya berdarah. Yang dibunuh ya oleh Allah saat dia berzina, ya nanti berzina. Akan disesuaikan dengan mati apanya dia itu. Kalau dia matinya ngendat, tahu ngendat? Gantung diri apa minum? Kalau baygon kan dulu, kalau sekarang selain baygon lah. Itu nanti dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Kecelakaan itu bisa, kalau para ulama bisa memasukkan ke dalam mati syahid. Salah satu bentuk dari mati syahid itu adalah kejatuhan benda berat. Tapi bagi orang beriman, misalnya penyet, anaknya njaluk ramon, ibune capek-capek naik motor kepleset masuk tronton, dilindes ban tronton remuk. Itu boleh jadi dia termasuk mati syahid. Karena apa? Karena dia melayani anaknya. Tapi enggak kemudian sengaja masuk ban tronton, ya mati bener itu. Kayaknya itu bunuh diri itu ya. Sangit ya. Enggak syahid gitu ya. Sudah jam 11, satu hadis saja, terus kita lanjutkan materi tentang yang dulu ya, tentang bersahabat dengan malaikat. Sampai di mana dulu? Saat baca Al-Quran, sebagaimana Usaid bin Khudair. Contohnya itu adalah sahabat Usaid bin Khudair punya anak namanya Yahya. Pada saat membaca Usaid bin Khudair ini, Usaid Khudair. Ya. Usaid bin Khudair. Punya anak namanya Yahya. Kho. Namanya Yahya. Baru satu itu tak? Hah? Jadi
kan bersahabat dengan malaikat. Bersama dengan malaikat, Bu. Bersahabat dengan malaikat. Yang pertama adalah orang yang rutin membaca Al-Quran. Contohnya adalah pengalaman yang dialami oleh Usaid bin Khudair, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika membaca di ruang depan, itu dia mendengar suara ringkikan kuda yang sangat keras. Ketika bacaannya berhenti, ringkikannya juga berhenti. Dia membaca lagi, meringkik lagi. Dia berhenti lagi. Penasaran, ada apa di belakang kan begitu. Dia kemudian membaca panjang supaya dia bisa meringkik. Akhirnya dia itu lari ke belakang. Dilihatnya ada cahaya yang naik ke atas. Ya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terjadi pengalaman seperti ini. Itu siapa dan apa itu maknanya? Kata Rasulullah, itu adalah malaikat yang mendekat ingin mendengarkan bacaanmu. Ingin mendengarkan bacaanmu. Kenapa kamu berhenti katanya? Lah aku takut karena Yahya lagi tidur dekat kandang. Engkau nek terlalu meringkik, kudanya jingkrak-jingkrak. Lah engkau nek apa ya, nginjak-nginjak Yahya ya apa? Seandainya kamu membaca terus, niscaya nanti dia akan menampakkan diri. Tapi ya resiko kan. Resiko Usaid bin Khudair yang dia mempunyai anak lagi tidur gitu. Makanya beruntung panjenengan yang rutin membaca Al-Quran. Meskipun nggak punya wudhu gimana Ustaz? Gak apa-apa. Ya bagusnya ya berwudu, tapi kalau berwudu terus ya berat gitu. Gak apa-apa. Kalau megang mushaf ya pakai apa ya namanya? Nggak langsung gitu. Tapi kan rata-rata sekarang itu pakai HP. Ya. Pokoknya bentuknya membaca, menghafal, murojaah. Membaca, menghafal, murojaah. 3 itu ya. Membaca, menghafal, murojaah. Di sini ada yang hafal 30 juz 30 lengkap dari An-Naba sampai An-Nas. Kalau ada tak kasih hadiah. Tapi harus dites dulu. Ya. Harus dites dulu. Ada yang hafal 30 juz 30 lengkap dari An-Naba sampai An-Nas? Pernah ya? Wah, pernah ya. Berarti tinggal murojaah. Iya. Ada? Enggak ada. Umroh enggak tertarik? Enggak. Tertarik umroh ya, apalannya nih, apalannya. Ya. Tapi jenengan dikasih seminggu gitu, kalau hadiahnya umroh itu langsung siap. Siap ya. Nah, seminggu 7 hari. Wah. Oh iya, panjang pendek. Ngaji ya, ngaji rutin ya. Datangnya jangan jam 9, datangnya jam 8. Ya nanti mendatangkan yang lain nggak apa-apa. Tapi memang belajar gitu. Betul-betul belajar. Di rumah diulang-ulang ya. Yeah. Pokoknya jangan sampai jenengan meninggal bacaannya masih plotot-plotot. Ya. Malu sama mungkar nangkir. Mungkar nangkir ini.
umurmu diambil loh 65 tahun. Bacaanmu masih kayak gini. Apa gak ada guru ta? Ada. Tapi aku bisnis sibuk. Nah, itu. Jangan sampai meninggal dulu ya. Halo? Kecuali bacaan bagus ya. Karena itu pertanggungjawaban nanti. Ya. Ketika ketemu Allah itu loh. Naik derajatnya itu kan diukur pakai itu. Ojo nyager nang ngene, anakku selancar, apalane banyak. Ntar dikirimi anakku. Burung karuan. Saya punya teman di Sudan, berangkat ke Sudan 30 juz. Waktu di Sudan habis hafalannya. Katanya, kamu itu hafal udah lupa semua. Lupa semua, pernah hafal. Oke, sepakat ya, jangan mati dulu sebelum bagus bacaannya ya. Saya tak melobi malakul maut. Wahai malakul maut, jangan diambil dulu yang di sini sampai bacaannya bagus-bagus. Ya Allah, bilang sama malakul maut ya, Senin. Iya. Jadi iya makanya mendingan kurang sukses tapi bagus bacanya. Suksesnya dimaksud sukses dunia loh ya. Kalau sukses dunia kok jenengan malah tambah jauh dari Al-Quran, berarti itu bagian dari musibah gitu. Oke ya. Ya Allah, jangan perintahkan malakul maut mencabut dulu sebelum saya bisa baca Al-Quran dengan baik. Biar nanti di surga itu ketemu ya. Walaupun jaraknya berbeda tapi nggak jauh-jauh gitu. Kita semuanya kan kepengen satu level ya. Levelnya kan 1 sampai 100 itu kan. Ya paling enggak 99 sama 95 itu kan enggak terlalu jauh. 99 sama 1, aduh turunnya itu jauh sekali. Kan kita sudah ada fasilitas teman-teman baik, tinggal mengelola saja ya. Jangan apa, selain di sini jadi sosialita atau sosialita. Iku sing gawa tas gini loh, gawa tas gini terus jeng gitu, arisan gitu. Enggak ya. Ya, alhamdulillah. Jangan itu jadi muslimah teman-teman yang gini-gini aja. Selamat jenengan. Suami seneng, kabeh seneng. Jenengan kalau pakai tasnya begini, branded kan biasanya branded ya. Uang akeh orang ini. Ya biasanya enggak ya sosialita itu banyak negatifnya ya. Itu tadi apa itu ya? Saya ceritakan tadi. Ya. Ya bersahabat dengan malaikat. Ya itu tadi Al-Quran ya, Al-Qurannya dibenerin ya. Supaya malaikat itu tertarik dengan bacaanmu. Kalau Al-Quran itu banyak dibaca dan malaikat datang, itu setan-setan juga minggir. Ya. Paling enggak itu setan yang bikin jenengan itu bertengkar sama suami, sama anak itu enggak terlalu sering-sering gitu. Ya sering datang mau malaikat gak ono. Malaikat rahmah kan yang masuk itu. Malaikat kasih sayang. Teko-teko malaikat adab, wah repot ya, diadab ini kan ya. Yang kedua, rajin sholat malam. Ada hadisnya.
Ya, ketika sholat malam, ya, diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang sahih, malaikat itu ada malaikat yang mendekat dan mendekat ketika ada orang sholat malam itu. Ketika saking dekatnya, mulut orang yang sholat itu membaca Al-Quran, ya, di dalam sholat itu ditelan oleh malaikat. Jadi dia itu bergerak pelan-pelan gitu ya. Makanya bacaannya bagus, sholatnya agak lama. Kalau surat-suratnya hafalannya pendek-pendek itu diulang-ulang gak apa-apa. Mau kul wallahu ahad tambah kul a'udzu birabbil falak atau tambah lagi kul a'udzu birabbin nas. Di rakaat kedua yaitu lagi. Tapi usahalah. Jangan kalau disuruh menghafal Al-Qur'an itu masih kuat apa enggak sih kira-kira? Insya Allah ya. Kan jangan statusnya mahasiswi itu harus semangat gitu. Ya. Murojaah. Ya nanti gini aja, sebelum saya ngisi ada yang murojaah an-naba, seneng saya dari awal sampai akhir baca. Mari kita awali dengan tilawah dengan hafalan, iya, yang akan dibacakan oleh ibu. Seneng saya. Atau juz 29 tabarok. Tabarok rata-rata kan sudah hafal. Setelah tabarok apa? Al-Qalam rata-rata hafal juga. Nun kan nun aja nun. Wal qalami wa ma yasturun. Trikul. Ojo trikul ae ta, ditambah ngono ya, ditambah ya. Jangan nanti di rumah gitu, nanti anaknya senang, anaknya juga semangat. Ibu saya menghafal, masa saya nggak menghafal? Ayo, kok nyuruh, kok maksa, nggak mau ngapalin, sama-sama makan nasi. Oh, jangan bilang mama sudah tua. Berarti nanti dia juga akan meninggalkan Al-Quran kalau sudah merasa tua gitu. Yuk kita berusaha bareng-bareng gitu ya. Berusaha bareng-bareng. Saya mau nanya, surat yang paling panjang yang dihafal itu surat apa di juz 30? Halo? Ayo, yang paling panjang apa? Apa ditunjuk? Surat apa jenengan? Al-Fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Al-Fajr itu bagian belakangnya itu ya, ayat wa nafsul mutmainnah. Al-Fajr, siapa lagi yang bacanya di juz 30 yang paling panjang hafalannya? Anaba, hafal. Lo yang dihafal. Anaba, hafal. Anaba ada. At-Tariq, ya, was-samaa'i wat-Tariq. Ada lagi? Al-Qadr. Al-A'la. Ya, nanti nanti sebelum saya mulai ada satu yang murojaah, nanti dipilih ya, didata hafalan-hafalannya dan dikasih tahu sebelum datang ke sini biar murojaah di rumah. Ini sambil kita membantu murojaah. Kalau nggak dipaksa nggak akan murojaah ini. Apalagi nggak pernah jadi imam. Iya. Apalagi kalau bangun suka telat gitu. Iya. Ya gitu ya. Yang kedua apa? Tadi suka sholat malam. Paling pendek
sholat witir 1 kali. Sholat witir bagian dari sholat malam. Man tarakal witra fahuwa rajulun su'. Siapa yang suka meninggalkan sholat witir itu orang yang buruk akhlaknya. Kata Imam Ahmad, wala tuqbal wala yang bagi antuqbal syahadatu, tidak pantas diterima persaksiannya. Witir ya? Berat. Sholat witir 1 rakaat aja setelah isya, setelah ba'diyah sholat. Ini kata-kata Imam Ahmad didengerin. Imam Ahmad, Imam Nawawi hampir sama. Imam Nawawi bilang man wadhuba ala tarkir ratibah au tasbihatir ruku' aw sujud fala yang bagi antuk bal syahadatu. Orang yang terbiasa meninggalkan qobliyah, ba'diyah, doa saat ruku', saat sujud itu kan menurut kita kan sunnah. Itu orang yang tidak pantas diterima persaksiannya. Jadi kalau dikandani wong ya, sing kira-kira orang sholat witir atau terbiasa meninggalkan qobliyah ba'diyah itu wis gak usah dipercaya. Itu ya. Ya witir ya 1 rakaat ya. Paling itu paling murah, paling cepat 1 rakaat. Berjamaah Ustaz, berjamaah terus sering kalau kita ikhlas tunggu dua-dua aja berjamaah gitu Ustaz. Sering sholat sendiri, alasannya nanti batal gitu Ustaz. Iya. Saya kan yang pengen Ustaz. Di mana itu? Kan kita nanti ikhlas Ustaz. Dari mana? Kita ke Solo Ustaz. Masjid saya tak berapa doanya Ustaz. Sampai nginep barang? Itu kan selalu saya gini, jangan sampai gak berjamaah. Saya kan memimpinnya nanti saya dosa gitu Ustaz. Saya bilang gitu. Ya kalau bisa berjamaah. Iya, berjamaah mesti dua-dua pokoknya sholat Dua-dua ya. Iya. Tanggal 28 apa? Agustus. Kemana? Kemana? Solo ada apa? Oh, masjid yang dibangun oleh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hati-hati aja ya. Salat apa? Witir. Langsung ya. Memang waktunya habis salat isya. Habis isya ba'diyah witir. Boleh ya. Kayak Abu Hurairah begitu. Abu Hurairah itu disuruh witir sebelum tidur. Kalau bangun ya nanti nambah yang genap-genap. Kalau misalnya tidak bangun ya sudah sholat malam. Kenapa? Dientengkan. Ya. Gak apa-apa, itu sudah jenengan. Kalau witirnya merasa enteng 1 ya ditambah 3 gitu. Ya. Gak apa-apa. Jadi orang kan tergantung ini ya, tergantung kondisi ya. Yang paling apik itu habis tidur. Tapi kalau jenengan melihat jenengan itu suka pusing kalau habis tidur atau nggak bisa tidur kan, di akhir-akhir menjelang subuh malah tidur, jenengan diawalkan aja, nggak apa-apa. Ya.
Ya, witir itu bagian dari sholat malam. Kalau mau nanti bangun lagi ya yang dua-dua aja. Dua. Kan witirnya udah. Kalau jenengan mau bangun yang terserah, kalau enggak ya enggak apa-apa, udah sholat malam. Abu Bakar itu juga begitu kok. Abu Bakar itu sholatnya sebelum tidur. Jadi jangan dianggap remeh, maksudnya sholat malam kok sebelum tidur. Loh, Abu Bakar itu loh yang terbaik dari sahabat itu juga sebelum tidur. Jangan dianggap remeh. Bagusnya. Tapi kan kita melihat diri kita ini loh. Ojo nyari ideal tapi gak dilakoni loh. Ya kan gitu. Kadang kita kan nyari ideal tapi gak dilakoni. Jangan minta kepada malaikat, minta kepada Allah aja. Ya, bagi sebagian orang bisa. Kondisi fisik juga kan mempengaruhi ya. Penyakit-penyakit tertentu itu susah tidur, nanti tidurnya menjelang subuh, itu tidak mungkin dia sholat. Orang yang punya kesulitan kayak begitu, ya sholatnya sebelum tidur aja. Kalau kita merasa bisa bangun, ya bangun loh gitu. Ya apa-apa, tapi kalau orang yang nggak bisa bangun ya jangan disalahkan dulu. Kan masing-masing kita tuh loh beda-beda, jangan diukur dengan diri kita. Kenapa Abu Hurairah dari awal langsung Abu Hurairah jangan tinggalkan witir sebelum tidur ya. Loh, apakah Abu Hurairah membantah? Kan Abi setelah tidur, kok saya disuruh sholat sebelum tidur? Ya karena masing-masing orang Rasulullah tahu. Nek wis turu, ana gempa ngono ya gak bangun kok. Gitu loh. Jadi ideal boleh tapi realistis ya, realistis. Gitu. Baru 2 ya? 3 ya? Masih 2 ya? Kalau misalnya sudah terbiasa malam Ya. witirnya itu boleh kita pakai sholat malam. Yang terakhir. Yang karena merasa bisa bangun. Dan kalau sudah terbiasa itu enak. Witirnya diakhirkan. Witirnya lebih bagus diakhirkan. Boh pakai alarm terserah. Boh jenengan itu selalu di kode alam. Kode alam itu apa? Pipis, terserah. Atau jenengan itu kayak ada yang bangunkan. Walaupun secapek apapun tiba-tiba itu ada yang gedor, dor. Boh pintunya, boh gentengnya, boh temboknya, selalu ada begitu. Atau nyamuk misalnya, nggak apa-apa, terserah. Tapi saya itu membiasakan memang witir itu sebelum tidur. Saya secara pribadi ya. Nanti kalau bangun yang genep-genep aja. Kalau seandainya lupa ya nanti baru witirnya setelah tidur. Jagain daripada nanti lurus gitu kan. Itu jadi dawuhnya Imam Ahmad ini loh. Sampai persaksian itu tidak diterima hanya gara-gara tidak bangun sholat malam. Di apa tempat yang lain beliau bilang ada orang yang datang buahnya. Imam Ahmad membiarkan sampai datang malam, mereka nggak ada yang sholat malam. Apa yang dikatakan? Bagaimana kalian belajar hadis, kalian nggak sholat malam? Bagaimana mau belajar hadis kalau kalian nggak sholat malam? Loh, padahal sholat malam itu hukumnya sunnah, bukan wajib loh, sunnah. Kenapa? Bagi orang mukmin tercela, ya, tercela yang tidak melakukan sholat malam. Dan sholat malam itu witir 1 rakaat itu sudah dianggap sholat malam. Insyaallah ya, begitu ya. Terus itu dilaksanakan dulu 1 rakaat. Kalau yang belum terbiasa 1 rakaat. Belum, ini sudah habis waktunya masalahnya. Loh, supaya diamalkan. Kalau banyak gak diamalkan, gopo.
Wis PR ku salat witir sak rakaat ae rutin. Sudah lama kalau Loh belum tentu. Iya, iya makanya diamalkan, ya, diamalkan ya. Mudah-mudahan yang sudah mengamalkan istiqomah loh. Istiqomah juga sulit ya. Nah, yang memulai sulit juga. Ya, mari kita istiqomah bersama-sama, saling mendoakan semoga kita sama-sama nanti surganya di level yang paling tinggi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Betul tadi. Apa itu? Jadi begitu kayaknya nggak usah ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan tak? Nggak apa-apa. Ada. Sampun, sedanten bersemangat ya untuk mengamalkan ilmunya agar kita selalu dibersamai malaikat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.